Ya teman semua, baik lagi di KPA News masih membahas kasus Subang. Ya, kita bahas sedikit tentang Danu ya. Jadi memang terbukti ya, di awal itu Danu itu melakukan kebohongan teman-teman. Jadi nggak bisa dipungkirin ya, jejak digital itu memang pasti ada gitu. Itulah yang membuat Danu banyak kritikan bahwasanya tidak pantas untuk menjadi JC gitu ya. Namun sekarang ini tentunya beda kenyataannya, bahwasanya Danu sudah mulai jujur untuk saat ini. Ya dulu dia selalu mungkin ya sudah jujur bahwasanya pelakunya siapa, namun tentunya dia ingin membela diri dia juga ya, agar tidak terlibat karena pasal 340 ini berat gitu. Jadi dia berdalih misalkan dia ada di rumah waktu itu, ibunya juga kesaksiannya melihat dia tidur gitu, dan dia juga waktu itu bersaksi melihat waktu beli nasi goreng malam-malam gitu kan, dan tentunya menuduh ya Pak Yosep ya kayak gitu. Dan dia berbeda tentunya kronologinya dengan yang sekarang gitu ya, karena yang sekarang memang sudah pure ada kejujuran di sini. Jadi dia salah pun diungkapin di kronologinya di sini yang terbaru ya teman-teman. Jadi kepercayaan teman-teman ya harusnya bertambah ya kepada Danu, walaupun kita tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan Danu, walau bagaimanapun itu tetap kejahatan ya teman-teman, seperti itu. Jadi uh, apakah patut Danu untuk menjadi JC? Ya patut-patut aja menurut gua, karena di sini Danu adalah saksi kunci atau saksi mahkota yang tanpa adanya Danu tentunya kasus ini tidak ada kemajuan seperti sekarang ini, tidak akan terungkap, bahkan oknumnya kena gitu kan, seperti itu. Tentunya yang ngambil kucing akan dikarungin kan kayak gitu, nggak hanya tupainya doang yang udah ditahan, tentunya kucing ini juga bakal dikarungin dan ditahan kayak gitu teman-teman. Jadi kita tidak bisa memungkiri memang Danu berbohong, dan kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya dengan Danu menyerahkan diri, kasus ini ada kemajuan atau progres seperti saat ini teman-teman. Karena pernyataan Danu semuanya terungkap gitu ya, bahkan sampai ke oknum-oknumnya pun kena gitu. Teman-teman nggak bisa memungkiri hal itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih memang untuk meragukan Danu, itu ya menurut gue nggak apa-apa sih, tapi tidak bisa dipungkiri menurut gue kalau Danu itu adalah saksi kunci yang ngebuat kasus ini jadi terbuka gitu teman-teman. Sebenarnya kan dari teman-teman semua kan berharapnya gini ya, yang sudah lelah dengan kasus ini, bahwasanya pengen kasus ini cepet-cepet selesai gitu. Intinya kan di situ ya teman-teman. Entah nanti siapa yang benar siapa yang salah, itu kan nanti ditentukan di persidangan. Jadi yang penting itu kasus ini ada progresnya dan nggak berputar di situ-situ aja gitu teman-teman. Jadi ada suatu kemajuan yang signifikan sampai kasus ini bisa sampai ke pengadilan. Tentunya di sini orang yang paling ya berjasa sebenarnya sih bukan Danu teman-teman. Siapa yang berjasa bak? Yang paling berjasa tentunya adalah netizen itu sendiri. Jadi teman-teman semua gitu. Kenapa menurut gua kayak gitu? Karena gini, ini udah direncanain secara matang untuk ibarat kata kasus ini atau pembunuhan ini gitu ya. Kemudian 2 tahun lamanya tidak terungkap karena adanya oknum kan, seperti itu. Kalau misalkan netizen tidak memviralkan lagi untuk kasus ini, mungkin kasus ini tidak akan diangkat lagi dan bahkan ya tidak akan dibahas-bahas lagi. Jadi yang membahas inilah gitu. Makanya kalau Kang Heri tuh senang kalau ada yang ngebahas gitu ya, dan bahkan gue juga dapat dukungan juga dari Kang Heri Susanto untuk membahas kasus Subang gitu ya. Jadi Kang Heri tuh senang kalau misalnya ya makin banyak yang membahas makin bagus. Karena apa? Karena jangan sampai kalau Subang ini tenggelam gitu ya teman-teman. Jangan sampai tenggelam dan jadinya nggak dibahas lagi, karena itu kekuatannya gitu media. Semakin dibahas terus, semakin teman-teman nggak lelah untuk ngebahas, saling komen gitu kan. Suara dari masyarakat, suara dari netizen nih, pengawal kaus Subang, sebenarnya itu yang paling besar menurut gua. Kalau misalkan teman-teman nggak peduli sama kaus ini, ya tentunya nih nggak bakal viral lagi, nggak akan naik lagi. Itu kekuatan memang media sekarang sangat besar ya teman-teman. Jadi menurut gua nomor satu itu terungkapnya kasus ini ya bukan karena Danu doang gitu. Jadi memang
dari masyarakat itu sendiri memviralkan kasus ini, membicarakan kasus ini, dan mau kasus ini cepat terungkap. Itu menurut gue nomor satu. Yang kedua, barulah dari saksi, tentunya dari ini mungkin perjuangan dari YouTuber Subang, dan juga tentunya tidak bisa dipungkiri perjuangan dari Pak Tovan, teman-teman. Pak Tovan ini menginterogasi Danu, bener-bener dari hati ke hati ngobrol gitu ya, bahwasanya Danu ini sebaiknya mengaku, dan dia tuh mungkin terpikiran juga gitu ya, kalau misalkan dia nggak bicara, siapa yang mau percaya sama dia kan gitu ya. Akhirnya dia maulah membulatkan diri untuk menyerahkan dirinya, dan itu atas bujukan juga dari Pak Tovan. Kalau misalkan mungkin ya pengacara lain ingin benar-benar mati-matian melindungi kliennya, di sini Pak Tovan hebatnya. Pak Tovan ini benar-benar ingin kasus ini selesai, walaupun itu menuduh Danu atau membuat Danu ini dituduh sebagai tersangka segala macam ya. Pak Tovan malah senang asalkan kasus ini bisa terungkap kalau memang Danu itu memang terlibat. Dan Pak Tovan bilang sendiri gitu di YouTube-nya Kang Heri gitu ya, bahwasanya ya kalau misalkan ada yang bilang Danu sebagai tersangka ya dia oke-oke aja gitu, senang-senang aja, karena di sini dia juga pengen hal itu, pengen Danu ini ngungkapin semuanya gitu, karena tentunya memang Pak Tovan meyakini bahwasanya ada keterlibatan Danu di dalamnya gitu, teman-teman. Makanya Pak Tovan bilang kayak gitu, dan di sini Pak Tovan paling memberikan hak Danu sebagai kuasa hukum gitu ya. Kalau ada keringanan-keringanan ya tentunya diusahakan gitu. Dan di sini Pak Tovan juga tidak menutup-nutupi gitu kan, kalau misalkan Danu ini terlibat, Danu ini sudah berbuat apa, sudah dijelaskan oleh Pak Tovan gitu. Jadi fair nih Pak Tovan gitu. Kalau misalkan ya tentunya kuasa hukum lain melindungi banget kalau Pak Tovan ini tentunya buka-bukaan gitu, karena memang kliennya ini mengaku sebagai tersangka. Disinilah pihak kepolisian nggak senangnya, karena tentunya tersangka lain tidak mau mengaku walaupun bukti udah ada, oknumnya juga sudah terungkap gitu, tapi tidak mau mengaku. Makanya Pak Ibrahim Tompo menyatakan bahwasannya untuk tersangka lainnya, 4 tersangka lainnya tidak atau dianggap tidak kooperatif. Dan menurut gua dari Pak Tovan, Kang Heri tentunya sebagai misalkan Pak Tovan sebagai kuasa hukum yang mewajarkan gitu ya, sebagai pengacara atau sebagai tersangka sekalipun itu ya, pastinya punya hak untuk menyanggah gitu. Itu adalah hak mereka gitu, karena memang setiap orang tentunya kalau misalkan dia nggak ngerasa ya tentunya punya hak untuk menolak kayak gitu, teman-teman. Dan nanti kan bisa dibuktikan di persidangan kayak gitu. Kalau misalkan di posisi kita nih, kita misalkan di posisi Pak Yosep, kalau misalkan memang kita ngerasa ya tidak melakukan hal tersebut, ya tentunya kita berhak gitu sebagai warga negara untuk menyanggah gitu kan tuduhan tersebut, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kan ditentukannya di pengadilan gitu, teman-teman. Akan ada tentunya nanti argumentasi, dan bahkan udah mulai dari sekarang gue lihat ya dari pengacara Pak Yosep udah mulai berargumentasi dan sudah bentrok nih melawan ATS gitu kan, pengacara dari Danu. Jadi sekarang nih mulainya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mikir ini adalah sudah selesai kasusnya, ini masih belum, teman-teman. Jadi ini baru dimulai gitu. Nanti benar-benar ibarat kata perperangan argumennya nanti antara pengacara tentunya nanti ada di persidangan, teman-teman. Tentunya di sini makanya kejaksaan butuh bukti-bukti, saksi-saksi semuanya yang kuat dari Kombes Pol Surawan. Makanya dikumpulkan kan nanti ratusan bukti, ratusan saksi itu yang udah ada data-datanya, semuanya dikumpulin, dibuat rekonstruksi. Sudah yakin nih kejaksaan, udah langsung pengadilan. Estimasi gue ya mungkin kalau nggak di Desember, di Januari itu harusnya sudah dilakukan yang namanya persidangan, karena November ini sudah pasti dilakukan namanya rekonstruksi, teman-teman. Oke, kita tunggu aja untuk rekonstruksinya dari Kombes Pol Surawan. Yang pasti ini untuk Danu sendiri memang awalnya berbohong dan akhirnya dia sudah jujur, udah terang benderang untuk kasus ini. Nanti tentunya benar apa salah ya tentunya nanti ditentukan di persidangan. Kita di sini semuanya sebagai netizen hanya bisa tentunya beropini ya, praduga tak bersalah gitu, teman-teman. Oke, silakan berkomentar menurut teman-teman semua untuk kasus ini, semoga cepat
selesai, kita doakan semoga persidangannya segera dimulai dan nanti rekonstruksinya semoga berjalan dengan lancar. Segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.